Jadi, latar belakang kami memilih tema ini dikarenakan pada apartemen modern, sistem keamanan merupakan aspek yang sangat penting, terutama pada lift sebagai sarana mobilitas utama. Namun, pada beberapa apartemen masih menggunakan lift konvensional yang dapat diakses oleh siapapun. Hal ini menimbulkan risiko keamanan. Oleh karena itu, salah satu mekanisme yang kami terapkan yaitu penggunaan kartu akses yang akan di-tap pada card reader sebelum lift dapat digunakan. Selain itu, demi keselamatan, kami juga menerapkan batas kapasitas maksimum lift, yaitu sebesar 300 kg. Dengan penerapan mekanisme ini, maka keselamatan, kenyamanan, dan juga keamanan penghuni diharapkan meningkat secara signifikan. Adapun tujuan dari dilaksanakannya proyek ini, yang pertama, mampu menyelesaikan masalah dengan konsep berpikir komputasional. Yang kedua, mampu menggunakan teknik-teknik berpikir komputasional dalam penyajian algoritma solusi. Yang ketiga, mampu menggunakan algoritma fungsi atau prosedur dalam algoritma solusi. Dan yang keempat, menciptakan algoritma yang efektif yang dapat digunakan pengelola apartemen agar tercipta lingkungan yang nyaman dan juga aman. Selanjutnya, untuk memecahkan masalah yang kompleks, kita perlu mendekomposisikan masalah tersebut menjadi bagian-bagian yang lebih kecil agar lebih mudah untuk dikelola. Kami membaginya menjadi 8 bagian. Bagian yang pertama yaitu membuat database kode akses unik. Jadi sebelum program dijalankan, sistem akan membuat kode akses unik untuk setiap unit yang ada di apartemen. Nah, nantinya kode akses tersebut akan disematkan pada sebuah kartu yang digunakan untuk mengakses lift apartemen. Selanjutnya, bagian yang kedua adalah menanggalkan status lift. Jadi nanti di lift akan ditampilkan informasi seperti lantai tujuan lift, lalu selanjutnya arah pergerakan lift dan juga sisa kapasitas. Lalu saat pengguna ingin menggunakan lift, pengguna akan masukkan mengetap ya kartu akses di card reader. Nanti kartu reader tersebut akan memvalidasi kode akses. Selanjutnya, bagian keempat, jika tadi kode aksesnya valid, nanti card reader akan memberikan data posisi lantai pengguna dan juga pengguna diminta untuk menginputkan arah tujuannya naik atau turun. Lalu selanjutnya yang kelima bagian untuk menentukan tujuan pertama lift. Jadi karena banyak info tujuan ada lantai awal pengguna dan ada lantai tujuan pengguna. Nah itu nanti akan ditentukan tujuan pertama lift dari yang terdekat dan searah. Selanjutnya ada bagian untuk menggerakkan lift. Jadi nanti lift akan digerakkan per satu lantai gitu. Berdasarkan mengarah kepada lantai tujuan lift yang pertama. Selanjutnya, bagian yang tujuh yaitu memproses penggunaan lift di lantai. Jadi saat lift sudah sampai di lantai tujuan, maka pasti akan ada proses di mana entah itu pengguna masuk ke dalam lift atau pengguna keluar ke dalam lift. Dan situ akan terjadi pencatatan data-data seperti data berat dan data tujuan tujuan pengguna. Lalu yang kedelapan ada mengelola antrean dan prioritas. Jadi seperti tujuan, antrean itu akan diurutkan. Lalu untuk prioritas, kalau misalkan kapasitas yang tersedia kurang dari 20%, maka prioritas sistem adalah untuk mengeluarkan pengguna yang sudah ada di dalam lift. Jadi kalau ada yang menggunakan lift dan ingin masuk itu ditahan dulu seperti itu. Berikutnya ada abstraksi, di mana abstraksi ini sangat penting untuk mengetahui komponen-komponen apa saja yang perlu kita perhatikan dan sisanya dapat kita abaikan. Nah, abstraksi pada program ini dibagi menjadi tiga, yaitu identitas, validasi kode akses, dan juga pergerakan lift. Untuk mempermudah, kami bagi menjadi dua bagian, yaitu di bagian input kode akses, di mana akan menampilkan tampilan ketika kode akses diterima, kode akses ditolak, dan apabila sudah ditolak lebih dari 3 kali, akan diminta untuk menghubungi security. Pada bagian ini diperlukan data kode akses yang terdapat pada kartu akses. Data-data lain seperti nama pengguna, jenis kelamin kami abaikan, dan juga untuk mekanisme card reader kami abaikan. Berikutnya ada tampilan di dalam lift, di mana akan menampilkan lantai yang dapat dituju, pergerakan lift, dan juga kapasitas berat badan yang tersedia. Pada bagian ini diperlukan identitas seperti kode lantai tujuan yang terdapat pada kode akses. Nah, pada bagian ini tuh yang diperlukan cuma kode lantai tujuannya saja, sedangkan untuk detail nomor unit kami abaikan karena tidak diperlukan. Berikutnya kita memerlukan data berat badan karena digunakan untuk menghitung kapasitas yang tersedia di dalam lift. Dan terakhir yaitu tampilan pergerakan lift yang dibutuhkan untuk mengetahui arah geraknya kemana, mungkin ke atas atau ke bawah. Untuk detail lain seperti nama pengguna, jenis kelamin, tinggi badan, dan mekanisme lift kami abaikan.
Nah, berikutnya kita masuk ke pengenalan pola, di mana pengenalan pola ini penting banget untuk mengidentifikasi pola-pola yang digunakan secara berulang. Yaitu ada penggunaan input, di mana penggunaan input itu digunakan untuk input kode akses, input lantai awal, lantai tujuan, dan juga berat badan pengguna lift. Berikutnya ada penggunaan array, di mana array ini digunakan untuk menyimpan pasangan kode acak, menyimpan daftar pengguna yang sedang menunggu, menyimpan data pengguna di dalam lift, dan juga menyimpan daftar lantai tujuan. Nah, berikutnya tuh ada penggunaan looping, di mana penggunaan looping itu digunakan untuk memvalidasi kode akses, menginput berat badan, menentukan apakah ada inputan kode akses selama proses, dan juga menentukan lantai tujuan berikutnya. Selain itu ada penggunaan fungsi, di mana digunakan untuk memvalidasi kode akses, menentukan apakah ada pengguna yang memasukkan inputan kartu selama proses, dan juga menentukan lantai tujuan yang berikutnya. Nah, yang terakhir itu ada penggunaan prosedur, di mana digunakan dalam membuat database kode akses, menangani kesalahan inputan, mengumpulkan data pengguna yang ingin menggunakan lift, menampilkan kapasitas, mengatur proses saat lift berhenti, dan juga menghentikan program utama. Kita masuk ke program utama, kita mulai di awal banyak deklarasi, variabel, dan array-array. Lalu kita masuk ke program utama, yaitu membuat daftar kode akses yang dipasangkan dengan lantainya. Lalu kita masuk ke looping utama, itu menampilkan yang pertama menampilkan informasi dari lift tersebut seperti arah lift dan sebagainya. Lalu jika lift memiliki lantai tujuan, kita dapat masuk ke program check input card reader. Yaitu pilihannya ada dua. Kalau misalkan ada pengguna yang menggunakan lift, maka pengguna harus menginput data-data dari pengguna seperti arah tujuan. Kalau lantai awal tuh diinput oleh card reader, lalu dia akan kembali lagi ke looping utama. Lalu jika tidak ada yang menggunakan lift, maka sistem akan menentukan lantai tujuan dari lift. Lalu jika posisi lift saat ini tidak sama dengan tujuannya, dan tujuannya ada di atas lantai lift saat ini, maka lift akan bergerak naik. Lalu jika lantai tujuannya ada di bawah posisi lift saat ini, maka lift akan bergerak turun. Lalu jika posisi lift belum sama dengan tujuannya, maka kita akan kembali lagi pada subprogram check input. Lalu jika inputnya adalah satu, yaitu ada pengguna yang menggunakan lift, maka akan diinput data-data dari pengguna. Balik lagi ke sini. Lalu jika misalkan posisi lift sudah sampai di tujuan lift, maka sampai sini. Lalu ada proses di lantai, itu entah ada pengguna yang ingin masuk ke lift atau pengguna yang keluar dari lift. Nah, itu akan diproses seperti data-data dari penggunanya. Lalu dia akan kembali lagi kepada looping utama. Lalu terakhir, untuk keluar dari program ini, itu dapat terjadi saat tidak ada lantai tujuan lagi. Nah, itu akan masuk ke program menghentikan program lift. Lalu jika kita milih opsi ketiga, dia akan menghentikan program ini. Ketika program pertama kali dijalankan, maka program akan mencetak kode akses untuk masing-masing lantai dan masing-masing unit. Setelah itu, program akan mencetak status dari liftnya. Karena di sini status awal, maka posisi liftnya masih di lantai 1, kapasitas maksimumnya 300, antriannya 0, dan tujuannya pun tidak ada. Apakah ada input pada card reader? Artinya apakah ada penghuni yang ingin menggunakan lift. Saya pilih 1 untuk ya, dan masukkan kode akses. Saya pilih kode akses 777, artinya ada penghuni yang memiliki unit di lantai 4. Nah, masukkan lantai awal, saya pilih lantai awalnya lantai 1. Nah, pilih arahnya, saya pilih untuk naik. Nah, di sini diupdate lagi status liftnya. Di antriannya sudah jadi 1 dan tujuan lantainya udah ada di lantai 1. Nah, ditanyakan lagi ada input pada card reader, saya pilih ya. Artinya ada penghuni lain yang ingin menggunakan lift. Nah, masukkan kode aksesnya, saya pilih 610, artinya ini kode untuk lantai 3 dan kodenya valid. Masukkan lantai awalnya, saya pilih untuk lantai 3 untuk penghuni yang kedua ini. Nah, arah tujuannya saya pilih untuk turun. Nah, posisi lift sekarang di lantai 1 dan diupdate lagi antrian dan tujuannya ada di lantai 1 dan lantai 3. Apakah ada input pada card reader lagi? Saya pilih untuk tidak. Nah, di sini lift sudah menerima penghuninya udah masuk. Nah, di sini sistem akan meminta input untuk berat badan penghuni. Saya pilih untuk inputnya 80. Nah, pilih lantai tujuannya, saya pilih untuk naik ke lantai 4. Nah, menuju lantai 4, berat dimasukkan 80 kilo. Sekarang, posisi lift masih di lantai 1, tapi kapasitas tersisanya sudah 220 kilo karena penghuni sudah masuk. Dan antriannya sudah 1. Dan tujuan lantainya ada di lantai 3 dan lantai 4. Apakah ada input pada card reader? Saya pilih untuk tidak. Nah, lift akan naik ke lantai 2 dan akan melakukan pertanyaan yang sama, apakah ada input pada card reader lagi?
saya pilih untuk tidak, dan setelah sampai di lantai 3, maka penghuni masuk ke dalam lift dan diminta untuk input berat badannya. Saya pilih berat badannya 70 kilo di sini. Nah, pilih lantai tujuannya, saya pilih penghuni tersebut akan turun ke lantai 1. Nah, di sini posisi liftnya diupdate lagi, statusnya udah di lantai 3, kapasitasnya sekarang jadi 150 kilo. Antriannya sudah 0 dan pengguna di dalam liftnya udah ada 2. Tujuannya sekarang ada di lantai 1 dan lantai 4. Ditanyakan lagi ada input pada card reader, saya pilih untuk tidak. Nah, setelah di lantai 4, maka penghuni yang bertujuan ke lantai 4 akan keluar dari lift. Maka di sini beratnya dikurangi 80 kilo dan total dalam lift itu ada 70 kilo. Sehingga kapasitas tersisanya ada 230 kilo. Antriannya sudah 0 dan pengguna dalam liftnya ada 1. Dan satu-satunya tujuan adalah lantai 1. Apakah ada input pada card reader? Saya pilih untuk tidak. Setelah sampai di lantai 3, saya tidak lagi. Sudah sampai di lantai 2, saya pilih untuk tidak lagi. Dan setelah sampai di lantai 1, penghuni tersebut keluar dari lift dan berat badannya dikurangi 70 kilo. Sehingga total dalam lift adalah 0 kilo. Dan kapasitas maksimalnya ada 300 kilo. Antriannya sudah 0, pengguna dalam liftnya 0, dan sekarang tujuannya tidak ada. Balik ke status awal. Nah, di sini ditanyakan lagi ada input pada card reader, dan jika saya ketik 3, maka program akan berhenti. Jadi dapat disimpulkan bahwa berpikir komputasional ini merupakan metode pemecahan masalah dengan menerapkan teknik ilmu komputer untuk menyusun solusi yang efektif dan juga efisien. Sistem keamanan lift berbasis kartu akses ini merupakan hasil penerapan konsep berpikir komputasional untuk menjawab tantangan privasi dan juga keamanan pada apartemen. Melalui tahapan-tahapan teknik berpikir komputasional berhasil dibuat simulasi sistem yang terintegrasi dan juga efisien. Pada proyek 2, digunakan subprogram untuk mempersingkat program serta menambahkan fitur kapasitas beban dan juga lift dapat digunakan lebih dari 1 orang. Program ini mengharuskan validasi kartu akses untuk menentukan lantai yang dapat dituju sehingga hanya orang berwenang yang dapat menggunakan lift sesuai dengan lantai yang dapat dituju. Selain itu, fitur pembatasan kapasitas juga ditambahkan untuk menjaga keselamatan pengguna lift. Secara keseluruhan, proyek ini menunjukkan bagaimana berpikir komputasional dapat diterapkan dalam pengembangan teknologi yang meningkatkan keamanan, keselamatan, dan juga kenyamanan pada hunian vertikal.